Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dita Sekarlangit Wahyu Gutama. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya bidang keilmuannya adalah transportasi. Saya mengajar perencanaan perkerasan jalan, teknologi bahan konstruksi, manajemen lalu lintas. Di sini saya akan membacakan RPS mengenai mata kuliah manajemen lalu lintas. Mata kuliah manajemen lalu lintas, kode MK TKS 25614 dengan bobot SKS 2 SKS semester 6. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada CPMK, CPL 3 mampu mengetahui dan mengaplikasi metode keahlian sesuai perkembangan terkini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan teknik sipil. CPL 5 mampu menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam rangka mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta dalam rangka berkontribusi nyata kepada masyarakat. CPL 7 mampu melakukan analisis dan perancangan yang sesuai standar dalam bidang teknik sipil yang meliputi desain komponen, sistem, dan proses yang logis dan realistis sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi. CPL 9 berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia berdasar nilai-nilai agama, Pancasila, dan ajaran Taman Siswa dengan bernalar kritis melalui kolaborasi dan komunikasi secara bertanggung jawab, menunjang semangat kebangsaan, kemandirian, dan kewirausahaan, serta menerapkannya untuk memecahkan masalah dalam memajukan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1 memahami konsep dasar dan karakteristik sistem lalu lintas, CPMK 2 mampu menganalisis kinerja persimpangan dan jaringan jalan, CPMK 3 mampu merancang sistem manajemen lalu lintas terintegrasi. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas konsep manajemen lalu lintas meliputi analisis kinerja, perancangan sistem pengaturan manajemen permintaan, dan aplikasi intelijen transportasi sistem untuk optimalisasi sistem transportasi. Karakteristik pembelajaran, interaktif, holistik, integratif, saintik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Adapun referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama MKJI 1997 atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia, bisa menggunakan PKJI 2014, PKJI 2023. Yang kedua, buku yang digunakan Transportation Research Board, Highway Capacity Manual. Yang ketiga, Transportasi Engineering, karangan Kisti dan Lal. Yang keempat, bisa menggunakan pendekatan dari jurnal yang sudah saya buat, bisa digunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas atau untuk mendapatkan teori-teori tambahan mengenai manajemen lalu lintas. Di sini sudah saya sampaikan banyak penelitian saya yang saya tulis di sini. Terus selanjutnya bobot penilaiannya yaitu kehadiran 10%, partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran case method atau pemecahan kasus itu 10%. Jadi aktivitas partisipatif pembelajaran case method bobot 20%, hasil produk project based learning 30%. Yang ketiga, kognitif atau pengetahuan
terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kuis 5%, ujian tengah semester itu 20%, ujian akhir semester itu 25%. Selanjutnya akan kita lanjutkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Untuk mengawali perkuliahan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ini untuk presensinya ya. Jadi untuk perkuliahan di minggu terakhir ini kita akan mempelajari mengenai manajemen parkir ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, kita belajar mengenai traffic safety, kita mempelajari mengenai pejalan kaki dan manajemen transportasi yang lain. Begitu ya. Mungkin kita tidak asing ya mendengar kata parkir, betul ya? Kita sendiri juga sebagai pelaku parkir ya, baik di on street maupun di off street begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa parkir mutlak diperlukan bagi pengendara namun belum terpikirkan dengan baik. Padahal, nah ini menyumbang PAD yang besar ya, menyumbang dana terbesar ya dari pajak parkir itu juga lumayan ya. Tapi kadang parkir yang ditentukan terus dengan realisasi yang ada itu kadang sering berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui ya, misalnya kita membuat aturan bahwa parkir misal sepeda motor 3.000, terus untuk kendaraan mobil misalnya 5.000, tapi pada kenyataannya kadang kita sering mendapati lebih dari itu. Biasanya kalau ada apa? Konser ya, betul. Atau mungkin ada event-event lain ya, yang mungkin dia juga tidak terlalu memikirkan parkir ya. Pernah ke pasar kangen nggak? Pernah ya. Nah, pasar kangen itu sendiri juga biasanya dia itu kurang menyediakan ruang parkir ya. Jadi ruang parkirnya itu kurang maksimal, iya, memadai. Padahal ketika kita cari tempat parkir itu sudah susah, terus kita juga kena tarifnya itu agak mahal ya. Saya pernah itu kena tarif itu sampai 30.000 ya untuk mobil ke pasar kangen, dan saya masih harus jalan kaki panjang ya. Ya nggak tahu ya, tapi pernah kalau kalian sendiri tarif parkir termahal itu berapa? 10.000, 15. Di mana itu? Di mana? Di Dindlingo. Tadi ada acara itu. Ada Jatilan. Iya. Itu parkirnya 15.000 setiap sepeda motor. Terus itu juga kemarin ada kontranya. Nah, Pengendara ada yang nggak terima atau terima. iya. Oh iya, betul ya. Nah iya, jadi kadang kita itu sudah membuat peraturan, tapi juga kadang orang seenaknya untuk mengubah-ubah tarif ya, atau bahkan ada tempat yang memang tidak perlu ada parkir juga mengada-adakan parkir ya. Biasanya di mana? Ya, atau di ATM begitu ya. Ya. Betul. Terus yang nomor 2, sangat berperan dalam manajemen demand perjalanan dan manajemen lalu lintas. Jadi manajemen demand perjalanan itu adalah permintaan akan perjalanan. Permintaan akan perjalanan yang seperti apa? Yang aman, nyaman, dan cepat sampai tujuan. Tapi kadang itu terkendala karena adanya apa? Parkir, salah satunya parkir yang belum terkelola dengan baik, begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Ya. Tapi sudah good ya, sudah memahami mengenai parkir, sudah bisa memikirkan ya bahwa wah ini kayaknya nggak tepat nih tarif parkir sekian kayak gitu. Sebenarnya kita punya hak ya untuk mengatakan bahwa ini kemahalan, ini nggak sesuai dengan peraturannya gitu, sebenarnya bisa. Cuma kadang kita itu kan nggak enak, ya udahlah daripada ribut begitu ya. Ya.
kita juga kurang tahu juga ya dengan tarif yang besar itu tuh memang apakah juga dipajakkan disetorkan ke tempat pajak atau tidak, kita juga kurang tahu ya, karena itu nggak transparan begitu. Memang biasanya masih 3.000 ya, 3.000 sama 5.000. Oke. Di sini ada parkir berdasarkan lokasi parkir di badan jalan, di luar badan jalan, taman, gedung parkir. Terus yang kedua berdasarkan jenis moda transportasi, jadi kendaraan 2, terus kendaraan roda 4. Dan yang ketiga parkir bus atau truk ya. Yang B itu parkir kendaraan tidak bermotor seperti sepeda. Jadi untuk parkir di badan jalan atau berdasarkan lokasi itu memang ada 2, on street dan off street ya. Namanya aja on ya, on street berarti dia itu hidup ya, on di jalan, berarti di area jalan. Begitu. Terus di sini ada tadi parkir kendaraan tidak bermotor ya, kita biasanya mengatakan bahwa itu sepeda ya. Parkir sepeda di tempat kita ini juga masih minim ya, karena memang budaya kita bukan budaya bersepeda ya, tapi itu bagian dari fasilitas, jadi memang harus kita sediakan begitu ya. Nah, di sini ada yang namanya SRP, Satuan Ruang Parkir. Jadi ketika kita akan merencanakan sebuah tempat parkir atau bangunan parkir, kita harus menentukan dulu dimensi kendaraannya. Dan kita juga harus menentukan ketika pintu itu dibuka. Gitu ya. Jadi ini sudah ada aturannya, misalnya ada jenis kendaraan, salah satu contohnya ya mobil penumpang golongan 1, dimensinya 2,3 sampai 5 meter. Nanti jatuhnya meter persegi, tetap disesuaikan. Begitu ya, di sini mungkin bisa dibaca. Ada bus, truk kecil, truk sedang, ada sepeda motor ya. Atau kadang juga membuat garasi itu kan juga seperti membuat ruang parkir juga ya, tetap harus memikirkan dimensi kendaraan. Dan saat kendaraan itu kita leluasa untuk membuka tutup, begitu. Nah, ini adalah golongan ya, golongan 1, pintu terbuka atau tidak penuh, biasanya di kantor. Atau mungkin di sekolah-sekolah itu juga ada ya, biasanya ada yang masuk, ada yang sudah masuk di ruangan tertutup, ada yang belum, biasanya seperti itu. Tapi idealnya kalau di sekolahan, di SMA itu juga sekolahan itu sebenarnya tidak berhak memberikan ruang parkir terhadap siswa ya, karena usianya kan belum memenuhi untuk menggunakan kendaraan ya, begitu ya. Tapi kadang sekarang itu juga ada yang anak SMP sudah menggunakan sepeda motor, dan lebih memprihatinkannya lagi, rumah di dekat sekolah itu menyediakan tempat parkir dan memberikan tarif. Nah, itu juga tidak baik ya. Di sini ada yang pernah seperti itu? Semuanya ya? Oh ya. Ya, Gen Z ini agak lebih berani ya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini ada golongan 2, ada golongan 3. Ini kalau yang golongan 3 ini pintu terbuka dan ada pergerakan kursi roda. Jadi memang ketika kita akan membangun parkir, kita harus tahu dulu dan menyesuaikan kita akan membangun di mana, gitu ya. Di rumah sakit atau di gedung atau di gedung mall ya maksudnya, atau di perkantoran itu juga sudah berbeda kayak gitu. Tetap memperhatikan luasan gedung juga. Nah, di sini agak tidak terlihat sedikit ya. Di sini persyaratan parkir on street. Nah, ternyata parkir on street itu sebenarnya dibatasi ya, tidak semau-maunya saja. Nah, di sini ada tipe jalan primer. Jalan primer itu apa? Jalan nasional yang lebarnya berapa di situ?
8 meter, lebar jalannya 8 meter, kecepatannya di situ 60 km. Nah, itu sama sekali tidak diizinkan. Nah, ini juga bisa loh sebagai bahan identifikasi. Misal kalian mau melakukan penelitian, kalian mungkin bisa survei jalan mana yang dengan kecepatan sekian, dengan lebar sekian itu mereka tetap menggunakan itu sebagai parkir on street. Terus di mana? Jogja Solo. Ya, kemarin penelitiannya siapa? Kolil ya. Jogja Solo yang menggunakan on street ya. Terus jalan sekunder. Jalan sekunder itu yang tidak begitu ramai. Mungkin seperti kayak Batikan ya, tapi Batikan itu juga termasuk ramai ya karena juga kecepatan orang berkendara itu kan tidak bisa kita kontrol ya. Begitu, meskipun sudah ada aturannya. Nah, di sini untuk sekunder itu baru dibatasi kayak gitu. Tapi pada kenyataannya juga tidak dibatasi kalau di situ ada warung pecel lele yang viral misal kayak gitu ya. Terus ada cilor yang enak-enak tuh viral di mata Gen Z gitu. Biasanya ini lupa ya akan peraturan ini. Begitu ya. Atau jangan-jangan kalian juga pernah pelaku on street yang tidak beraturan? Pernah ya, karena sebuah jajan viral itu juga? Oh bukan, karena? Pengen aja. Oke. Ya ini harusnya memang harus dibatasi dan sebaik mungkin ya. Jangan sampai benar-benar mengganggu keselamatan dan orang yang melintasi di jalan tersebut. Terus selanjutnya, nah ini adalah sudut parkir yang akan digunakan. Umumnya ditentukan. Nah, jadi kenapa kita itu sering mendapati sudut parkir yang kadang ada yang benar-benar lurus, ada yang miring kayak gitu ya. Itu penentuannya adalah tergantung dari lahannya. Kalau memang kita mau butuh yang efisien, yang bisa memuat banyak ya sebisa mungkin kita gunakan yang sudutnya 90 derajat seperti di mall kayak gitu ya. Mall itu kebanyakan 90 derajat ya. Gitu. Terus yang kedua itu yang miring itu biasanya di rumah sakit ya kan. Nah, itu. Karena untuk kemudahan akses dan berlalu lalang juga. Biasanya untuk yang miring itu jalannya itu satu arah. Jadi begitu miring dia bisa langsung maju terus belok. Ya, kalau yang 90 derajat atau yang lurus itu biasanya dia bisa bermanuver mau ke kanan atau mau ke kiri. Memang seperti itu. Nah, ini juga ditentukannya ada lebar jalan. Nah, ini terus volume lalu lintas pada jalan yang bersangkutan. Nggak mungkin ya kita membuat parkir terus yang padat lalu lintasnya terus dibuat miring. Nah, itu juga akan membahayakan kedua belah pihak ya, pengguna parkir dan pengguna jalan. Karakteristik kecepatan, nah ini juga sama. Kecepatan yang ada di jalan itu berapa? Jangan sampai kita kecepatan di situ tinggi tapi kita malah membuat area parkir di situ ya. Untuk penelitiannya Kolel kemarin itu kira-kira kecepatannya berapa pengguna jalan di jalan Solo itu? 60 itu lebih dari 60. Oh gitu ya, lebih dari 60. Ya itu tadi ya, tapi kadang kita sudah punya aturan nih untuk jalan ini kecepatannya sekian. Kita nggak boleh lebih, tapi pada kenyataannya tetap lebih ya itu ya, kecepatan orang itu dalam berkendara itu tidak bisa dikontrol. Terus dimensi kendaraan, nah ini juga ya mempengaruhi tadi, ada SRP tadi itu, dimensi kendaraan antara kendaraan roda 4, roda 2, dan seperti bus tadi itu ya, atau truk itu. Terus yang kelima, sifat peruntukan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan. Nah ini ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa menentukan parkir mau dibuat seperti apa itu juga tergantung lahannya. Tapi juga masih ada orang yang nggak punya lahan tetap membangun misalnya warung makan atau misalnya dia membuat apa kayak gitu ya, sehingga menyebabkan problem di jalan ya gitu.
Jadi memang tantangannya itu kalau kita itu bersedia mau membangun rumah makan misal kayak gitu, atau tempat fotokopi, atau kita mau berjualan, ya yang harus kita pikirkan itu adalah parkir juga ya. Seperti gacoan itu juga menurut saya parkirannya kurang termanajemen dengan baik ya, karena apalagi waktu viral itu, wah itu sangat sampai mana-mana ya gitu. Jadi menurut saya parkirannya kurang baik ya gitu. Tapi kayaknya sekarang itu cabangnya sudah banyak, jadi iya sudah terdistribusi, jadi tidak terlalu berjubel di satu tempat begitu ya. Tapi memang itu sangat viral ya. Biasanya memang makanan-makanan viral itu parkirnya itu terbatas gitu. Nah ini adalah desain untuk menentukan ukuran parkir. Mau miring atau mau lurus ya. Biasanya kalau miring itu sudutnya 60 atau 45 menit. Nah, ini adalah peraturan, itu peraturannya ada di bukunya Bina Marga. Ini saya comot-comot sedikit, nanti mungkin bisa dibaca. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, saya kasih tugas ya untuk minggu depan. Nanti silahkan kalian menghitung kendaraan yang parkir di UST aja, nggak usah jauh-jauh. Nanti ndak izinnya sulit, jadi nanti mungkin kalian bisa izinnya ke Pak Satpam aja kalau ada tugas, misalnya perkenalan dari teknik sipil mau izin untuk mengevaluasi ruang parkir yang ada di UST, gedung di UST, boleh di bebas, boleh di Fakultas Ekonomi, di FT juga boleh, di Psikologi juga boleh yang banyak cewek-ceweknya, kayak gitu ya. Paham ya untuk tugasnya ya? Ya 2 minggu begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya pertanyaan. Apa? Itu kan tentang lahan parkir. Lahan parkir kan ada yang di basement juga. Lebih efisien atau lebih berkualitas mana lahan parkir yang di basement atau yang di yang biasa itu? Yang biasa. Ya. Sebenarnya penentuan lahan parkir itu saya ulangi lagi ya, nggak ada hubungannya dengan struktural ya, tapi lebih ke ketersediaan lahannya. Kalau memang lahan itu tidak tersedia ya mungkin bisa di atas atau di bawah itu, tapi memang tidak ada hubungan mengenai struktural itu nggak ada sih. Jadi memang ya kalau memang ingin di basement ya di basement kayak gitu aja. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada saya cukupkan perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.